katakanlah pembangunan Bermula dari nyanyian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazarudin, kasus megaproyek Kompleks Olahraga Terpadu Hambalang senilai 2,4 triliun rupiah akhirnya terkuak. Nazar menuduh bahwa Andi Malarangeng mendapat aliran dana hingga 20 miliar. Namun saat menjadi saksi dalam persidangan tanggal 22 Februari 2012 lalu, berkali-kali Andi Malarangeng membantah tuduhan bahwa ia menerima aliran uang haram Hambalang. Tidak mengadakan hubungan dengan Kemenpora? Tidak tahu. Yang saya dengar di persidangan, Saudara Rosa mengatakan bahwa itu sudah dikembalikan dan adik saya mengatakan memang ditolak pada itu. Oke. Hampir 10 bulan kemudian, Andi Malarangeng tidak dapat mengelak lagi setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Bukan hanya Andi, adiknya, Jul Malarangeng dan M. Arif Taufikur Rahman juga dicekal. Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana korupsi dan Yunto, yang pentingnya Yunto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sejatinya, proyek pembangunan pusat pelatihan dan sekolah olahraga Hambalang adalah salah satu cara untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Sayang, mega proyek ini justru digerogoti tikus-tikus koruptor, sehingga sebelum gedung berdiri utuh, kompleks Hambalang justru ambruk. Penetapan Menpora Andi Malarangeng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang tentu ini menjadi tamparan telak bagi pemerintahan SBY yang identik dengan memberantas korupsi. Dan tentunya ini mencoreng citra buruk dari pemerintahan Indonesia di mata masyarakat. Ditetapkannya Andi Malarangeng sebagai tersangka korupsi serta rentetan kasus korupsi yang membelit Kementerian Pemuda dan Olahraga tak pelak membuat masyarakat kembali melihat betapa buruknya prestasi olahraga Indonesia di kancah dunia. Yang terbaru adalah kegagalan tim nasional sepak bola Indonesia dalam kompetisi Piala AFF yang berlangsung di Malaysia. Indonesia yang 2 tahun lalu bisa mencapai babak final, tahun ini sudah terjegal di babak penyisihan grup setelah dipermalukan tuan rumah Malaysia 2-0. Tidak hanya di sepak bola. Sebelumnya, Pekan Olahraga Nasional yang berlangsung di Provinsi Riau juga berlangsung compang-camping. Anggaran yang digerogoti koruptor menyebabkan sejumlah arena belum rampung. Bahkan kualitas yang buruk menyebabkan arena menembak jebol. Dan di bawah kepemimpinan Andi Malarangeng pula, untuk pertama kalinya sejak tahun 1992, Indonesia gagal membawa pulang emas Olimpiade. Di Olimpiade London, Indonesia tidak mampu meraih satu pun medali emas setelah tim bulu tangkis Indonesia gagal total. Bahkan ganda putri Greysia Poli dan Miliana Jauhari didiskualifikasi. Beruntung ada sosok Triatno dan Eko Yuli Irawan yang bisa membuat Indonesia tersenyum karena berhasil membawa pulang medali perak dan perunggu. Tim Liputan Trans 7.